kasih adik-adik sekalian. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Oke adik sekalian, hari ini saya minta maaf sebelumnya, mestinya ini kali ketiga yang saya bawakan, tapi bawa materi maksud saya untuk kegiatan komunitas, tapi akhirnya ini yang pertama. Jadi saya ambil topik yang pertama terkait dengan upaya pencegahan penyakit. Ya, jadi nanti adik-adik sekalian akan belajar apa saja usaha untuk pencegahan penyakit di kedokteran komunitas ya. Kalau kita bicara, iya, yang terlambat masuk dalam fokus ke depan dulu dari kami, bukan dipakai. Kalau mau bicara juga dulu. Oke, ada yang absen kan? Ya, sebaliknya. Nanti selesai kuliah, saya akan coret yang tidak masuk sampai sesi akhir. Jadi kalau memang tenang, suruh masuk cepat. Kamu isi, langsung isi, jangan ditahan-tahan. Iya, selamat datang buat yang baru datang. Ya, jadi upaya pencegahan penyakit mungkin yang selama ini kalian tahu, pencegahan penyakit itu supaya tidak terjadi penyakit ya. Tapi di kedokteran komunitas kalian akan belajar apa saja bentuk upaya pencegahan penyakit itu. Tidak hanya sebelum penyakit datang, tapi pada saat ada penyakitnya dan pada saat sudah berjalan untuk mencegah sampai dia tidak kronis, sampai dia tidak parah ceritanya ya, tidak ada komplikasi dan sebagainya. Itu salah satu juga bentuk pencegahan ya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, mengetahui konsep pencegahan penyakit, kemudian menjelaskan berbagai bentuk pencegahan penyakit, dan yang ketiga adalah memberikan contoh bentuk pencegahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini 3. Jadi nanti kalau berdasarkan tujuan pembelajaran ini adik-adik sekalian, pasti ini menjadi cerminan untuk model soalnya nanti. Model soalnya akan diberikan berbagai contoh kejadian kasus di Indonesia, kemudian kalian akan ditanyakan ini bentuk pencegahannya apa, ya, primer kas, bener kah atau tersier, ya. Oke. Ya, selamat datang yang baru datang. Di mana tasmu? Baru datang atau habis ini? Kau taruh di luar? Kalasi saya taruh semua, taruh tas di luar, dan tadi dong dari belakang gitu. Saya tahu, saya pernah mahasiswa, pernah juga terlambat. Ya, jadi ini saya kutip ada quotes dari Benjamin Franklin. Kalian tahu ini siapa? Tidak tahu? Kenalan dong. Ya, ini Presiden Amerika, saya lupa urutannya. Beliau menyebutkan bahwa salah satu seons itu berapa gram? Ada yang tahu? Hah? Air tidak matematika. 1 ounce prevention itu sebanding dengan 1 pound cure pengobatan. Ya, jadi sangat sedikit. 1 ounce saja itu kan kurang lebih 100 gram ya, 100 gram. Betul. Kemudian pound itu 2 kilo kalau tidak salah ya. Jadi sedikit saja tindakan prevention atau tindakan pencegahan, maka itu sebanding dengan sebuah pengobatan. Ya, kalau kita dibilang pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan, ya, itu kurang lebih sama kalau di bahasa Indonesia. Nah, pencegahan menurut kasus epidemiologi adalah proses yang bertujuan untuk mengeradikasi, mengeliminasi atau meminimalisasikan efek suatu penyakit atau disabilitas. Ya, itu artinya pencegahan. Kemudian di dalam ilmu kedokteran ilmu kesehatan masyarakat itu banyak section-sectionnya dan banyak pembagian-pembagiannya. Ya, ada kedokteran komunitas, ada kedokteran pencegahan.
Nah, kedokteran pencegahan ini adalah spesialis yang bekerja dalam kelompok besar atau individu untuk promosi kesehatan dan memahami risiko penyakit, disabilitas dan juga kematian. Ya, jadi ini bentuk dari ada ilmunya memang, ada IKP ya, ilmu kedokteran pencegahan. Jadi ada spesialisasinya. Ya, kalau di Unhas mungkin belum ada, tapi di UI itu ada. Ya. Jadi kalau kalian berminat bisa mengarah ke situ. Dia kerjanya sebagai bekerja pada komunitas ya tadi. Dan terkait dengan mencegah risiko penyakit. Nah, ini tujuan pencegahan penyakit yang akan kita pelajari ya. Nah, kalau yang seringnya kalian lihat adalah pencegahan itu sebelum timbulnya penyakit, ya kan? Yang pertama ini ya. Tapi ternyata pencegahan itu bisa untuk mencegah penyakit tidak berlanjut atau tidak bertambah parah. Nah, itu juga bentuk pencegahan. Dan yang berikutnya adalah mencegah atau mengurangi kecacatan. Jadi kalaupun dia cacat tapi mampu mandiri, ya seperti itu. Jadi dikurangi, dicegah untuk tidak memberat. Kalau dia hemiparese, pasiennya hemiparesenya walaupun lumpuh separuh badan, tapi masih bisa beraktivitas, ya tidak terlalu bergantung dengan orang lain, ya. Kemandiriannya tetap ada. Itu yang dilakukan oleh pencegahan penyakit. Yang itu yang dimaksud dengan pencegahan penyakit. Nah, ini peranan pencegahan penyakit dalam kesehatan masyarakat. Ya, boleh diganti dulu gitu. Mau sih. Oke, peranan pencegahan dalam kesehatan masyarakat ya. Jadi kalau kita lihat ini saya ambil contoh pada saat maksudnya di situ yang menunjuk. Oh, jangan. Saya suka berdiri. Kamu kayaknya ada di mana? Oh iya, siapa ini? Saya suka berdiri, kalau saya di situ repot, capek. Ya, jadi peranan pencegahan dalam kesehatan masyarakat ini bagaimana supaya yang sehat tidak menjadi sakit, ya, ataupun yang sakit tidak bertambah sakit, tidak bertambah parah, ya, seperti itu. Jadi ini kurang lebih. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana paru-paru yang sehat, kemudian ada penyakit data kayak COVID kemarin ya. Kemudian banyak edukasi terkait dengan pencegahan penyakit COVID, mulai dari cuci tangan rutin, pakai masker, jauhi keramaian, stay at home dan sebagainya. Itu adalah tindakan pencegahan untuk apa? Untuk mencegah penyebaran penyakit, ya, supaya yang sehat tetap sehat dan tidak sakit. Yang sakit bukan tetap sakit, yang sakit tidak bertambah parah. Ya, boleh yang terlambat dulu di depan. Nah, perjalanan penyakit ini kita belajar mengenai penyakit. Kalau kalian belajar patofisiologi ya, kalau blok-blok lain bagaimana masuk kumannya dan sebagainya. Nah, kalau di kedokteran komunitas kita belajar fase pre-patogenesis, kemudian patogenesis dan sebagainya. Ya, jadi ini perjalanan penyakitnya. Mulai dari pre-patogenesis atau pre-clinical phase, di mana terjadi interaksi antara host, agent, and environment di luar tubuh manusia. Kalian paham di triangle-nya itu segitiganya? Mengerti? Host itu siapa? Pembawa acara? Bukan. Hostnya siapa? Manusianya, ya. Kemudian agentnya, ya penyebabnya, ya. Bukan hanya bakteri, virus, tapi yang lain, ya. Bisa trauma, bisa apapun itu, ya. Kemudian environment. Kenapa dibilang segitiga? Apa dia? Karena apa? Saling berhubungan satu sama lain. Kalau ada ketidakseimbangan akan pada segitiga tersebut, maka disitulah terjadi penyakit, ya, muncul gejala, ya. Jadi pre-patogenesis ini sudah terjadi interaksi antara host, agent, and environment, ya, di luar tubuh manusia. Tapi penyakit belum ditemukan. Ya, jadi belum ditemukan tapi sudah ada interaksi. Ya,
Kemudian kenapa terjadi demikian? Hal yang pertama adalah daya tahan tubuh hostnya masih kuat, ya. Tapi ini karena dia tetap dalam keadaan terancam karena ada interaksi tadi, ya. Gitu. Dalam hal ini pada fase pre-patogenesis ini kondisi orangnya atau hostnya masih sehat, ya, masih kelihatan sehat, ya. Oke, paham ya? Pre-patogenesis. Oke, kita lanjut patogenesis atau clinical phase, fase yang berikutnya. Hostnya ini sudah sakit, ya, sudah kelihatan, ada gejala kliniknya, ada sign and symptoms-nya sudah kelihatan oleh dokter, ya. Kemudian sudah ada proses perjalanan penyakit dalam tubuh manusia, ya. Nah, di sini dibagi lagi fasenya. Dalam fase clinical phase itu ada yang tahap dini. Ada namanya dini di sini. Awal, ya, tahap awal penyakit. Kemudian penyakitnya berlanjut, ya, tahap yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah end of disease, akhir dari penyakit. Akhir penyakit bisa sembuh, bisa juga meninggal, ya, meninggal, ya, itu tergantung tadi komplikasinya, keparahannya dan sebagainya, ya. Jadi ini fasenya dari patogenesis atau clinical phase. Nah, di sini kalian bisa lihat, ya. Jadi natural history of disease innovation. Jadi ada historinya, ada sejarahnya bagaimana penyakit itu timbul, ya. Mulai dari yang poin A, sudah ada onset dari penyakit tersebut, ya. Kemudian di P yang dari, saya baca dari kiri ke kanan, ya. Pathological evidence of disease itu sudah mulai dicari, ya, apa bukti-bukti patologisnya. Kemudian di sign, di S itu sign symptomsnya sudah kelihatan, ya, sudah nampak. Kemudian karena sudah mulai sakit di situ di S, maka pasien hostnya itu akan mulai mencari pengobatan, masuk di fase M, ya, medical care zone. Jadi dia cari, dia ke dokter, dia ke klinik dan sebagainya, ya, atau dia googling kira-kira penyakitnya apa, gitu, ya. Kemudian masuk ke tahap D, diagnosis. Ini kita bicara dia ranah ke dokter. Kemudian di T itu adalah treatment, ya. Ini masuk di clinical phase. Jadi kalian lihat perjalanannya mulai dari A sampai T. Sampai T, apa tuh? Ya, pre-patogenesis dan patogenesis. Jadi ingat, pre-patogenesis, saya lihat di bawahnya adalah proses yang terjadi di lingkungan. Sedangkan patogenesis adalah proses yang terjadi pada manusianya. Yang lihat di diagramnya. Yang saya kasih merah-merah itu biasanya penting, good. Ya, kabur ini deh, atau tuh yang kabur. Emang kabur ya? Oh, takut. Ya, jadi kalian lihat saja. Di sini ada jika kelihatan. Saya kira rusak ini. Ada di sini. Di sini kelihatan. Oh iya, oke. Dan sampai kok memang di situ bilang. Kalau bilang ada sih baru ternyata ada. Ya, ini ya penjelasan detailnya deh. Tadi yang saya sebutkan segitiganya, agent, host, dan environment. Ya, jadi pre-patogenesis itu sudah ada penyakitnya dalam tubuh manusia, ya, atau di lingkungannya ada, ya. Jadi kalian bisa lihat di pre-patogenesis. Kemudian yang di patogenesis sudah muncul, ya, mulai dari pertamanya masuk, kemudian agentnya itu atau penyakitnya itu emang etiologinya, ya, entah itu bakteri, virus, jamur dan sebagainya, itu bermultiplikasi, ya, memperbanyak diri. Kemudian nanti ada perubahan fisiologis, ya. Terjadi perubahan fisiologis, muncul gejala, mulai demam pasiennya, mulai batuk, mulai sesak dan sebagainya, ya. Kemudian di tahap itu ada clinical horizon. Mungkin saja setelah gejala tersebut sembuh, kalau imunnya bagus, dia akan mulai bisa membaik. Tapi itu belum tentu, ya. Berlanjut sakit, ya. Sakit dia bisa sembuh. Kemudian lanjut lagi, kalau sakitnya tidak diobati mungkin bisa menyebabkan disability, ya, kecacatan, gitu, ya, atau ada defect. Lanjut ke
chronic state atau di keadaan yang kronis, ya, sampai di ujung dari penyakit tersebut itu yang tadi saya bilang berakhir dengan kematian. Jadi akhirnya itu deh, kalian bisa lihat di sebelah kanan, apakah dia recovery, sembuh, atau dia meninggal. Ya, jadi end of penyakit itu bukan hanya sembuh, tapi bisa juga meninggal. Ya, seperti itu. Nah, itu ya natural history-nya. Kalau saya perlihatkan seperti ini, itu banyak sekali muncul soal dari sekedar satu gambar ini, ya. Nggak percaya, coba kasih masuk gambar ini ke ChatGPT, baru tulis di promptnya, tuliskan contoh soal berdasarkan gambar tersebut dengan model ABCDE, ya, yang ditujukan untuk mahasiswa kedokteran komunitas semester 7. Iya, kalau itu ChatGPT kamu gunakan untuk kepentinganmu. Kamu kasih masuk prompt yang bagus, keluarnya bagus. Masuk emas, keluar emas. Ya, kayak kalau emas jauh, keluar juga jauh. Ya, jadi maksudnya perbaiki promptnya. Kalau kalian mau yang bagus, ya seperti itu. Itu kan tidak apa-apa. Contoh kan, yang jelas saya ambil dari ChatGPT karena saya sudah kasih tahu kalian caranya, ya seperti itu. Contoh supaya kalian ada gambaran sedikit, ya. Bisa, ChatGPT itu bisa dengan gambar. Makanya kalau kalian mau presentasi baru ada PowerPoint-mu, tidak tahu mau berkata-kata apa, picture apa, screenshot PowerPoint-mu, kasih masuk di ChatGPT, baru tulis prompt-nya. Saya mau presentasi berdasarkan slide ini, tolong buatkan narasinya. Tak muncul. Ih, ketawa. Gak pernah coba kan? Pernah? Gak pernah? Coba. Coba nanti ya, kalau udah kalian komunitas. Kalau sampai kok baik, maka latihan berarti. Ya, jadi seperti ini contohnya ya, itu akan menimbulkan banyak, akan memunculkan banyak sekali pertanyaan, ya, model pertanyaan vignette. Kalian tahu jika kalau vignette jadi soal cerita. Nah, ada beberapa klasifikasi prevention atau tindakan pencegahan. Ada yang namanya primordial prevention. Ini mulai tahun 1978. Ini awal sekali konsep tersebut, ya. Jadi dikenalkan primordial prevention itu adalah suatu proses dan parameter yang menghambat munculnya faktor resiko pada sosial dan lingkungan, ya. Target pada kondisi sosial di mana dapat mencegah timbulnya penyakit. Iya, primordial, namanya juga primordial. Kalau primordial itu apa ya istilahnya? Sebelum sejarah gitu ya, purbakala, maaf, ya purbakala. Jadi awal sekali konsep tentang prevention itu di tahun tersebut, makanya disebut primordial prevention, ya. Sebelumnya, jadi apa yang dilakukan untuk primordial prevention? Salah satu contohnya mungkin ya, perbaikan jalur untuk pejalan kaki. Jadi ini tindakan dini sekali. Untuk apa? Mungkin dipikirnya untuk lalu lintas, ya. Tapi ternyata perbaikan jalur untuk pejalan kaki ini agar masyarakat dapat menggunakan sarana pejalan kaki tersebut untuk olahraga. Makin banyak yang pakai jalur jalan kaki tersebut, orang makin banyak langkahnya, ya. Kan kita patokannya 1 hari 1000 langkah, ya. Oke, nah yang pakai itu dan itu jadi sarana olahraga. Kalau sudah lancar, sudah rutin seperti itu, maka dipastikan risiko untuk penyakit kardiovaskular pasti menurun pada masyarakat tersebut. Ya, jadi ini adalah primordial prevention. Jauh sebelum penyakit muncul kita sudah pikirkan hal tersebut, ya, seperti itu bentuknya, ya. Ingat-ingat kembali bentuknya. Jadi yang jadi pertanyaan biasa, perbaikan jalur untuk pejalan kaki masuk dalam bentuk prevention yang mana? A, B, C, D, ya. Jadi diputar soalnya, ya.
Sudahlah, saya duduk. Terlalu semangat ini pagi-pagi. Kenapa ini? Ya, ini klasifikasinya ya. Jadi kita klasifikasikan jadi ada juga yang diklasifikasikan bentuknya seperti ini, dan ini yang kita anggap pertama ya, yang kita anggap sekarang ya. Terkait dengan prevention dibagi ada yang namanya primer, ada yang sekunder, ada yang tersier ya. Jadi kita lihat dulu yang primer. Yang primer itu adalah mencegah timbulnya penyakit. Jadi ini sebelum penyakit tersebut muncul ya. Ini yang primer. Kemudian yang sekunder yaitu mengidentifikasi individu yang asimptomatik. Ya, jadi dicari memang individu-individu yang ada faktor risikonya walaupun belum menunjukkan ada penyakitnya, ya. Seperti itu. Atau bisa juga dengan mengurangi gejala klinis yang terjadi. Jadi kalau sudah ada gejala klinisnya supaya tidak memberat, maka dilakukan tindakan pencegahan, ya. Kemudian yang ketiga yang tersier adalah mencegah penyakit tersebut berkembang menjadi keadaan yang fatal. Ya, jadi dicegah supaya tidak makin memburuk, tidak makin parah penyakitnya. Atau mencegah kematian, baik itu pun juga dengan mencegah kecacatan. Ya, supaya tidak cacat ataupun sembuh dengan karier, ya. Jadi ini bentuknya. Nah, mungkin masih bingung-bingung, tapi kita lihat nanti ya bagaimana. Nah, tujuannya penyakit level prevention tersebut kita bisa lihat. Sensitif sekali pindah-pindahnya. Kalau yang primer ini mencegah penyakit terjadi. Ingat ya, kalau primer itu adalah mencegah penyakit timbul atau terjadi. Tujuannya adalah untuk menekan insidensi atau angka kejadian. Ya, itu tujuannya untuk yang primer. Sedangkan sekunder ini untuk menunda onsetnya penyakit tersebut atau memperpendek durasi penyakit. Ya, karena kita tahu tadi kalau sekunder mencegah keparahan ya, jadi dideteksi memang yang faktor resikonya ya. Tujuannya memperbaiki tingkat survival. Ini ya. Nah, sedangkan yang tersier ini memperlambat proses perjalanan penyakitnya, tidak terlalu memburuk ya, dan dikurangi sequelenya atau gejala sisa. Ini ya. Ya. Kemudian tujuannya adalah memperbaiki tingkat survival. Ya, jadi ini kalian perhatikan tujuan masing-masing prevention atau pencegahan tersebut. Ya. Nah, diagramnya akan seperti ini deh. Kita bisa lihat ya Allah ya Rabbi. Ya, ini ya. 5 level of prevention diagramnya seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ke adik-adik. Ini pun juga akan banyak pertanyaan saya munculkan di sini ya. Jadi kalian lihat primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention yang kita pelajari. Kemudian kalau dihubungkan dengan yang tadi sebelumnya saya jelaskan terkait dengan prepathogenesis dan pathogenesis phase, maka itu seperti itu irisannya ya, kalian lihat. Jadi kalau sebelum penyakit muncul, maka tindakan pencegahannya berupa primary prevention. Kalau sudah ada penyakitnya, maka bisa bentuknya secondary, bisa tertiary, ya gitu. Nah, untuk yang primary prevention bentuknya bisa health promotion, kemudian specific protection. Itu paling atas saya jelaskan yang orange, ya. Kemudian yang secondary dan tertiary ada 3,
yaitu early diagnosis and prompt treatment, kemudian disability limitation, dan yang terakhir adalah rehabilitation. 5 bagian yang paling atas itulah yang disebut 5 level of prevention, 5 tindakan upaya pencegahan. Ya, ini sering sekali muncul. Jadi kalau kalau bicara mengenai pencegahan penyakit, maka ini yang ditanyakan paling sering. Kalau soal IKM kalian koas akan ditanyakan 5 level prevention ini di samping yang tadi segitiga itu, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Kita masuk satu-satu ya. Health promotion atau upaya promosi kesehatan, ya. Kemudian specific prevention, upaya proteksi kesehatan. Ya, yang ketiga, early diagnosis dan prompt treatment, yaitu upaya diagnosis dini dan tindakan tepat dan cepat. Ya. Yang keempat, disability limitation atau upaya pembatasan disabilitas. Dan yang terakhir, rehabilitation, upaya pemulihan kesehatan. Ya. Biasa dicantumkan bahasa Indonesianya, biasa juga bahasa Inggrisnya. Ya, jadi kenapa saya tampilkan ini supaya kalian terbiasa atau artinya tahu maknanya, ya, tahu bahasa Inggrisnya, tahu maknanya. Nah, kita masuk satu-satu. Primary prevention yaitu mencakup 2 hal tadi, health promotion dan specific protection. Ya. Jadi tujuan dari primary prevention adalah mencegah timbulnya penyakit dan mengelola kesehatan individu dan kelompok. Ya, jadi diedukasi. Health promotion yang paling sering kita lakukan apa contohnya? Penyuluhan. Ya, jadi sebelum penyakitnya muncul, kita sudah berikan penyuluhan. Ya, jadi itu tindakannya. Specific protection, contohnya apa? Ini kelihatan pakai apa? Pakai masker. Ya, itu specific protection. Yang sakit pakai masker, yang tidak sakit pakai masker. Ingat dulu zaman pandemi semua orang harus pakai masker. Supaya apa? Masing-masing kelompok dilindungi. Yang sakit dia tetap dia tidak menyebarkan, yang sehat tetap sehat, seperti itu. Ya, jadi diproteksi. Ini namanya specific protection. Ya, nah. Jadi ini contoh-contoh health promotion. Yang pertama, edukasi kesehatan. Ini sering sekali kita lakukan ya, edukasi PHBS. Nanti kalian kan kedokteran komunitas akan diminta untuk membuat biasanya nanti keterampilan menyuluh ya. Kalian akan diminta untuk buat pamflet kah atau banner kah atau flip chart terkait dengan topik-topik penyuluhan. Kalian bebas memilih. Biasanya ada yang pilih PHBS, ada yang memilih penyakit menular dan sebagainya. Kalian buat bannernya, kemudian kalian lakukan edukasi kesehatan terkait hal tersebut. Ya, itu contoh health promotion. Kalian edukasi kemana? Ke masyarakat, ke sekolah, contohnya ya, atau ke masjid. Biasanya juga dipakai itu. Ya. Zaman dulu COVID, edukasinya itu kita masuki ke masjid juga, ya, dan sekolah-sekolah. Ya, ini upaya promosi kesehatan. Contoh lain adalah modifikasi lingkungan, misalnya mengurangi polusi udara, menghemat air, ya, sanitasi, mengontrol serangga dan perbaikan perumahan. Ingat tindakan 5M? Ya, saya tidak bicara 300 kita bicara 5M saja. Ya, apa? Apa? Mengubur, apa lagi? Menguras, menimbun, menimbun sama aja. Apa lagi? Suka bakar di depan ya. Jadi itu adalah salah satu contoh mengontrol serangga pada saat apa? Pada saat wabah atau banyak penyakit demam berdarah, ya, malaria dan sebagainya. Ya, jadi itu contoh promosi kesehatan. Jadi kita kasih tahu di perumahan-perumahan, ya, kalau ada kaleng-kaleng bekas yang terisi air itu harus dikosongkan baru kemudian dikubur, ya, seperti itu. Kemudian bak mandi dikuras, ya, rajin dikuras dan sebagainya dan sebagainya. Ya,
itu untuk mencegah timbulnya penyakit. Jadi penyakitnya belum ada, ya itu health promotion. Jadi primary prevention. Perubahan gaya hidup, kampanye anti merokok. Kampus kita adalah kampus bebas asap rokok. Jadi kalau kalian masih ada yang merokok, sadarlah, ya. Kalian you're not belong to here, ya. Kamu tidak di sini berarti. Jadi kampanye anti rokok sebelum penyakitnya ada. Ya, kalau penyakitnya ada nih, bapak masih tetap merokok, ya cidai malu. Ya, jadi kampanye anti rokok sebelum penyakitnya ada. Adik-adik sekalian lihat juga di rokok sekarang kemasannya, ya mungkin ya kalau lagi belanja atau apa kalian lihat gambarnya akan makin besar, ya gambar untuk menakut-nakuti kanker paru-paru, apalah semua ditempelkan di situ. Itu sebelum penyakitnya muncul, ya. Promosi penggunaan kondom, ya untuk pasangan yang halal, ya yang sudah menikah, untuk mencegah apa? Infeksi menular seksual, ya gitu. Kemudian konseling pernikahan dan genetik. Ya, konseling pernikahan dan genetik ini biasanya dilaksanakan sebelum apa? Sebelum menikah. Ya, ada apa istilahnya? Kursusnya untuk calon pengantin, ya calon pengantin. Jadi begitu mendaftar mau menikah, ada yang sudah menikah sendiri? Ada yang OTW menikah? Masya Allah, siapa itu? Itu kayaknya yang perempuan ini berteriak. Berarti minta nih. Ya, jadi kalau mau mendaftar, di KUA itu akan di apa istilahnya? Diwajibkan untuk mengikuti yang namanya kursus calon pengantin cantik. Di dalamnya itu terkait dengan edukasi tentang rumah tangga, ya tanggung jawab istri, suami, ayah, ibu dan sebagainya. Ya. Karena kalau calon pengantin itu calon akan mencetak generasi masa depan Indonesia. Jadi memang harus dibekali pengetahuan, ya. Pengetahuan apapun itu, kesehatan, ekonomi, agama lebih-lebih, ya. Jadi itu semua dibekali di situ. Itu supaya apa? Supaya mencegah terjadi penyakit-penyakit di kemudian hari, ya. Penyakit apapun itu yang terkait dengan hal tersebut. Termasuk juga genetik. Biasanya ada yang kalau di luar negeri mereka juga biasanya minta untuk apa? Scan genetik untuk melihat apakah ada keturunannya yang punya penyakit genetik, gitu ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian peraturan-peraturan terkait dengan kesehatan. Ini bisa kalian lihat biasanya di fasilitas-fasilitas umum tertempel ya pamflet-pamflet terkait dengan promosi kesehatan. Banyak sekali. Itu tadi yang health promotion. Kita masuk di specific protection, yaitu dia sudah bertarget ke penyakit supaya penyakitnya itu dapat dihentikan. Ya. Specific protection contohnya adalah imunisasi, vaksin. Ya, jadi vaksin yang dilakukan pada zaman COVID itu adalah specific protection. Vaksin yang dilakukan pada bayi, kalian sudah masuk materi siklus hidup nih kemarin semester 6. Nah, itu adalah tindakan specific protection. Ya, jadi melindungi kelompok-kelompok yang rentan, anak-anak kecil, anak bayi, ya, seperti itu. Personal hygiene masuk juga specific protection, ya. Isolasi dan karantina. Ingat kembali deh kemarin pada saat pandemi, kalau dia terinfeksi maka diisolasi, ya. Bukan diselotip ya, diisolasi. Dan sebagainya ya, contoh di sini semua. Itu yang primary prevention. Ada dua tadi apa? Health promotion sama specific protection. Nah, ini sebenarnya tidak menyimak. Ada dua tadi primary prevention. Sebutkan health promotion dan specific protection. Nah, kita lanjut di secondary protection. Secondary protection ini mengidentifikasi individu yang asimptomatik. Jadi dia mungkin sudah terinfeksi tapi belum ada gejala yang ditunjukkan, ya. Dan menghambat perkembangan penyakit dan mencegah komplikasi. Ya, jadi dihambat perkembangan penyakitnya dan mencegah terjadinya komplikasi.
Dengan apa? Dengan cara early detection, early diagnosis atau detection and prompt treatment. Jadi deteksi dini dan pengobatan segera, ya, pengobatan awal. Nah, apa yang dilakukan? Contohnya adalah screening test. Ya. Jadi kalau ada populasi yang sehat tapi masuk kelompok umur faktor risiko misalnya, ya. Contoh di sini pap smear. Pap smear ditujukan kepada siapa biasanya? Usia produktif, ya. Oke. Kemudian wanita sudah menikah usia produktif, maka itu dianjurkan untuk pap smear reguler, ya. Kemudian di bentuk lainnya adalah case finding, ya. Jadi dicari kasus-kasusnya, ya. Kemudian ada juga pemeriksaan kesehatan bagi kelompok yang beresiko. Jadi kalau ada kelompok yang beresiko, maka langsung dilakukan medical check up, ya, untuk melihat, oh ya ini betul, nah, atau ini tidak ada penyakitnya, ya. Jadi ini adalah diagnosis dini dan pengobatan atau tindakan yang tepat dan cepat, ya. Apa keuntungan dari hal ini? Yang pertama adalah cepat terdiagnosis. Kalau cepat terdiagnosis, maka penanganannya akan lebih cepat juga. Namun kekurangannya, karena ini dilakukan secara belum ada penyakitnya, ya, maka biasanya biayanya akan lebih mahal, ya, karena dilakukan pada kelompok-kelompok umur tertentu atau dilakukan pada kelompok faktor risiko tertentu, ya, dan kurang efektif dalam pencegahan. Karena terlambat biasanya, ya, penyakitnya sudah ada tapi belum berkembang, ya, belum ada gejalanya, tapi sudah ada bakteri atau virus yang sudah berkontaminasi ke masyarakat, ya. Jadi ini kurang efektif. Kemudian biasanya gagal menekan penurunan produktivitas, ya. Jadi ini beberapa kekurangannya. Nah, ini tadi contoh-contohnya, ya, pemeriksaan screening dan sebagainya. Oke, kemudian masuk yang ke tertiary prevention, yaitu tujuannya mengurangi disabilitas, kemudian meminimalisasi penderitaan individu akibat penyakitnya, ya, kemudian membantu individu dalam kondisinya. Ini terbagi dua, ada disability limitation dan ada rehabilitasi, ya, rehab. Di sini masuk rehab medis, itu masuk di tertiary prevention, ya. Yang ketiga, yang tersier. Nah, disability limitation atau upaya pembatasan disabilitas, ambil contoh di sini adalah penyakit lepra. Ya, kalian kan sudah lewat ini semua penyakit toh. Nah, komplikasinya kan biasanya kalau lepra itu akan mengganggu, juga ada gangguan pada di sini di mata, ya. Jadi secara anatomi fisiknya itu akan ada gangguan destruksi pada matanya, ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak berkembang menjadi buta, ataupun juga dia sudah jadi buta, bagaimana dilakukan untuk dapat orang tersebut itu mampu tetap bermanfaat atau mandiri dalam kehidupannya, ya. Jadi ini contohnya, ya. Nah, contohnya adalah pengobatannya harus full, harus lengkap. Ini yang diberitahu, ya. Kemudian hospitalisasi, harus dirawat kalau orang lepra seperti itu, ya, dirawat. Kemudian kalaupun perawatan rumah, maka harus ada edukasi, ya. Nah, yang dilakukan untuk pembatasan disabilitas ini adalah yang perlu dilakukan pemerintah adalah perbaikan fasilitas untuk mengatasi cacat dan mencegah kematian, ya. Jadi itu yang dilakukan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Nah, rehabilitasi contohnya apa? Nah, orang yang cacat itu diberikan apa? Diberikan pelatihan-pelatihan supaya dia mampu bermanfaat buat masyarakat, ya. Biasa kita lihat kan dibekali kalau di panti-panti sosial itu yang orang buta atau cacat-cacat lainnya dikasih kursus-kursus deh, ya. Misalnya pijit, ya. Biasa kan ada orang muda yang kita lihat itu jalan, kemudian dia menawarkan jasa untuk memijat dan sebagainya, ya. Itu karena dilatih seperti itu, ya.
disabilitas lainnya. Jangko bilang bicara disabilitas, kamu lihatnya Agus ya, 2 orang disabilitas itu tidak perlu kita maaf, agak beda ya, agak lain ya. Kenapa bilang? Nah, upaya rehabilitasi ini ada bentuknya medis, misalnya dengan restorasi fungsi, misalnya contoh pemberian atau dilatih fisioterapi, ada ya. Jadi dilatih, yang hemiparese itu dilatih untuk tetap bisa berjalan. Kalau memang tidak mampu jalan sendiri, ada stretchnya ya, stretchnya atau dikasih tongkat dan sebagainya ya. Kemudian secara vokasional itu dibuat kemampuan untuk hidupnya, misalnya diberi pelatihan, tadi saya bilang ya, disampaikan ada kursus-kursusnya supaya apa? Supaya dia mampu tetap bekerja, apalagi kalau usia produktif ya, tidak selalu bergantung dengan orang lain. Kemudian secara sosial ini pada saat keluar dari rumah sakit atau rawat inap, maka keluarganya juga diedukasi selain pasiennya. Bagaimana caranya pasien tersebut dimasukkan kembali ke keluarganya ya, dengan segala kecacatannya itu yang harus beradaptasi. Pasien beradaptasi, keluarga pun seperti itu, dan juga tentu lingkungannya ya. Dan yang terakhir adalah terkait rehabilitasi psikis ya, mentalnya, bagaimana membangun rasa percaya diri ya. Jadi orang yang penyakit kemudian berkembang ada disabilitasnya deh, itu mengalami semua hal ini ya. Dia akan pada saat keluar dari rumah sakit akan tidak pede ya, karena tadinya normal, kemudian nanti ada karena penyakit tertentu dia tidak bisa lagi beraktivitas dan sebagainya ya. Ambil contoh orang yang hemiparese, begitu masuk keluar rumah sakit ya, tidak mampu melakukan hal yang biasanya kecil sekali, untuk jalan saja setengah mati, apalagi mau ke kamar mandi dan sebagainya ya. Jadi ini perlu sekali rehabilitasi. Kenapa? Supaya bisa masuk kembali ke lingkungannya, supaya ada kemandiriannya ya, seperti itu. Jadi itu bentuk pencegahannya. Jadi jangan bilang kalau sudah sakit pencegahannya tidak ada. Enggak, pencegahan itu untuk tetap ada, berlanjut ya, supaya dia tidak tambah buruk ya. Nah, ini ringkasannya. Tadi ya saya tunjukkan, adik-adik sekalian bisa lihat di sini. Jadi yang primary prevention, kenapa begini ya? Ini terjadi setelah saya duduk di sini. Kamu itu kalau suka duduk di sini. Ini ringkasannya ya. Jadi adik-adik bisa lihat. Jadi primary prevention itu terdiri dari health promotion dan specific protection. Ya. Kemudian secondary prevention itu ada yang hijau, ada yang early diagnosis dan treatment. Bisa juga masuk disability limitation, tapi disability limitation juga bisa masuk ke tertiary prevention ya. Jadi itu semua. Nah, tangga-tangganya saya kira sama dengan yang tadi di natural history, bagaimana perjalanan penyakit tersebut. Jadi kalau pre-pathogenesis maka primary prevention. Begitu masuk ke periode pathogenesis maka yang terjadi adalah secondary prevention dan tertiary prevention ya. Jadi ingat-ingat pembagiannya. Ini contohnya sama juga dengan tadi. Nah, ini beberapa upaya preventif primer ya, terhadap faktor penyebab atau agentnya. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengurangi penyebabnya. Misalnya di sini desinfeksi, ya, sterilisasi, pemusnahan sumber, pasteurisasi dan pengobatan. Ya. Jadi kalau antibiotik itu masuk pengobatan, masuk di sini preventif, ya, karena dikurangi. Upaya preventif primer ini masih perbaikan lingkungan, kemudian perbaikan daya tahan penjamun, ya, atau host. Dengan imun tadi ya, perbaikan gizi dan sebagainya. Nah, kalau yang sekunder ini terbagi untuk penyakit infeksi dan penyakit tidak menular. Jadi
penyakit menular dan penyakit tidak menular. Communicable disease, kalau istilahnya di kedokteran komunitas, kalau kalian mau cari literatur, communicable disease itu penyakit menular, non communicable disease itu penyakit tidak menular. Ya, tidak menular contohnya apa? Hipertensi, DM dan sebagainya ya, yang sistem itu. Nah, yang metabolik maksud saya yang terkait gaya hidup biasanya. Nah, kalau infeksi menular ini yang banyak sekali dan masih menjadi PR kita bersama. Ya, jadi kalau penyakit infeksi atau yang menular itu ditujukan kepada penyebab atau sumbernya, ya, kemudian cara penularannya dan hostnya. Ya. Sedangkan kalau yang tidak menular itu ditujukan kepada kelompok yang punya faktor risiko. Ya, itu kalau yang sebenarnya. Ya. Misalnya faktor risikonya ini sudah kalian dapat kuliahnya dulu pada saat endokrin metabolik ya, mata kuliahnya diingat-ingat lagi. Ada faktor yang tidak dapat dimodifikasi, misalnya umur, ya kita tidak bisa memungkiri umur, tidak bisa dimodifikasi. Kemudian jenis kelamin, genetik, ya karena itu keturunan gitu ya, tidak bisa kita obati, tidak bisa diubah itu. Etnik, suku, ya karena memang ada beberapa penyakit itu terikat dengan etniknya, ya memang banyak di etnik tersebut. Nah, ada yang dapat dimodifikasi, misalnya ini terkait dengan gaya hidupnya, merokok, itu kan bisa dihentikan, ya. Kemudian berat badannya, kalau yang berlebih bisa dikurangi, kalau yang kurang itu bisa dinaikkan sesuai dengan proporsinya, ya. Kemudian faktor yang lain, misalnya kebiasaan makan, ya, hiperlipidemia, olahraga, aktivitas yang kurang dan sebagainya, itu bisa diperbaiki atau bisa dimodifikasi. Ya, itu masuk ke pencegahan tingkat sekunder atau yang kedua. Ya. Kalau yang tersier ini terkait dengan rehabilitasi tadi, ya, jadi banyak-banyak terkait dengan rehabilitasi, fisioterapi dan sebagainya. Ya, ya saya kira itu. Ada pertanyaan? Jangan bertanya, boleh ambil slide-nya dok. Karena sudah ada slide-nya sama Fadil. Ada pertanyaan adek? Ada? Ada? Oke, absen. Sini. Masih banyak waktu kok, saya tidak bermain, saya bisa absen. Iya. Ayo, yang sudah yang belum, pokoknya sini saya minta cepat. Makanya kalau yang terlambat belum absen, saya sama suruh terlambat. Sini cepat. Ayo. Ayo nih, kasih ke depan kalian, yuk. Kalau saya cari semua. Cepat. Sini. Hitungan 5, yuk.